Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Saputra Sembaga. Saya dari Prodi Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, jadi saya akan membahas terkait AMDAL dan dokumen RKL dan RPL. Yang dimana maksud dan tujuan penyusunan RKL dan RPL adalah pertama, berdasarkan perakiraan dan evaluasi dampak penting, maka disusun rencana tindak lanjut dalam bentuk RKL, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan RPL, rencana pemantauan lingkungan hidup, dalam satu kesatuan laporan. Adapun maksud penyusunan RKL dan RPL tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, maksud menyusun rencana pengelolaan dampak penting agar dampak yang ditimbulkan proyek dapat memenuhi ketentuan dan baku mutu lingkungan dan atau meminimalisasi kerusakan lingkungan sehingga dapat menghindari kemungkinan timbulnya dampak penting yang akan dapat berkembang menjadi isu lingkungan atau isu sosial yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian tujuan memastikan bahwa rencana kegiatan pengusahaan panas bumi untuk PLTP mengikuti ketentuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengelola sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan ekonomi daerah maupun ekonomi nasional. Kemudian kegunaan dilaksanakannya RKL dan RPL. Yang pertama, pelaksanaan RKL/RPL secara baik, konsisten, dan berkesinambungan dapat memberikan manfaat bagi pemrakarsa, pemerintah maupun masyarakat. Jadi pelaksanaan RKL yang konsisten perlu diikuti dengan pelaksanaan RPL secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk kemudian evaluasi dan penyempurnaan RKL. Adapun kegunaan dilaksanakannya RKL/RPL bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi kepentingan pemrakarsa melakukan upaya penyelamatan, pencegahan, dan pengendalian dampak lingkungan dalam upaya meminimalkan kerugian terhadap manusia, peralatan, material, proses produksi, dan lingkungan hidup, sehingga lebih menjamin kelangsungan hidup proyek secara berkelanjutan. Terpeliharanya hubungan yang selaras dan serasi antara proyek dengan lingkungan hidupnya secara khusus, dan juga antara proyek dengan lingkungan sosial di sekitarnya melalui hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Kemudian bagi kepentingan pemerintah sebagai alat kendali pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan proyek, terutama sebagai bagian dari upaya melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagai tercipta suasana lingkungan yang nyaman bagi masyarakat di sekitar proyek. Kemudian yang selanjutnya itu bagi kepentingan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan lingkungan yang baik dan konsisten, maka masyarakat senantiasa merasa hidup, merasa tetap terjamin keselamatan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan hidupnya agar dapat melaksanakan kehidupannya sehari-hari dalam suasana aman dan nyaman. Kemudian mendapatkan informasi lingkungan yang lengkap dari hasil pengelolaan lingkungan yang baik dan konsisten, sehingga masyarakat senantiasa merasa tetap terjamin keselamatan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan hidupnya untuk dapat melaksanakan kehidupannya sehari-hari dalam suasana nyaman. Kemudian penyusunan RKL dan RPL yang terintegritas dengan prastudi kelayakan atau studi kelayakan. Yang pertama, rencana pengelolaan lingkungan atau RKL pada kategori ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pengembangan sistem terpilih pelaksanaan proyek. Yang kedua, upaya pengelolaan dampak kegiatan proyek terhadap lingkungan dijabarkan dengan dalam bentuk kriteria desain dan syarat-syarat teknis pelaksanaan. Kemudian operasi dan pemeliharaan kriteria dan syarat-syarat tersebut hendaknya dinyatakan secara tegas dalam dokumen pelaksanaan pekerjaan dan merupakan dokumen yang operasional. Kemudian yang ketiga, rencana pemantauan lingkungan atau RPL hendaknya berupa syarat pengawas terhadap secara pengelolaan lingkungan yang dalam hal ini adalah realisasi terhadap kriteria desain, syarat pelaksanaan pekerjaan, operasi, dan pemeliharaan. Nah, syarat-syarat atau ketentuan pengawas tersebut hendaknya dinyatakan secara tegas dalam dokumen pelaksanaan pekerjaan yang merupakan dokumen operasional. Selain daripada itu, pada sistem pengawasan hendaknya disebutkan pula apakah dengan sistem pelaporan biasa, pembuatan foto, observasi langsung, pengukuran di lapangan, dan pemeriksaan laboratorium
inspeksi mendadak atau kombinasi dari sistem-sistem tersebut. Kemudian ada yang keempat, pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Menguraikan institusi yang mengelola lingkungan dan sumber serta besarnya pembiayaan. Pengawasan pengelolaan lingkungan menguraikan institusi yang mengawasi dan mekanisme pelaksanaan RKL. Kemudian sistematika pelaporan RPL. Yang pertama, pendahuluan, menguraikan maksud, kemudian tujuan dan manfaat, pemanfaatan lingkungan serta pendekatan yang dipakai. Kemudian yang kedua, rencana pemantauan lingkungan, kemudian menguraikan untuk tahap kegiatan, komponen lingkungan yang terkena dampak, jenis dampak yang dipantau, kemudian kegiatan yang menimbulkan dampak, besarnya dampak, serta waktu, lokasi, dan periode pemantauan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pemantauan, menguraikan institusi yang melakukan pemantauan dan yang memanfaatkan hasil pemantauan. Demikian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada kekurangan pula saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.